Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? I hope all of you are fine this morning. Okay, before we start our class, let's open our class by reading Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now we are going to start our fourth meeting. Sekarang kita sudah masuk pertemuan keempat kita. Ini pertemuan keempat ya, artinya kita sudah 4 pekan melaksanakan pembelajaran secara online atau daring. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang passive voice. Saya kira kalian sudah bisa memahami passive voice secara utuh karena dari hasil evaluasi tidak ada yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Dan yang belum mengumpulkan, yang di pondok ataupun yang belajar di rumah, silakan mengumpulkan. Oke, lanjut ke chapter 9. Sekarang kita masuk ke pembelajaran chapter ke-9. What is a battle plan? Apakah battle plan ini? Dari judul ini, kita akan mempelajari tentang report text. Teks yang kelima yang kita pelajari ini adalah report text. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang teks naratif, sudah kita pelajari. Masih ingat kan teks naratif? Menceritakan sesuatu yang terjadi di masa lampau dan itu biasanya berupa khayalan atau imajinasi dari seseorang. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang prosedur teks. Teks yang menceritakan tentang step-step dalam membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. And then we have studied also about descriptive text, teks deskriptif. Dan juga sudah sangat jelas tes deskriptif itu mendeskripsikan sesuatu. Yang akan kita pelajari kali ini adalah report text. Report text ini hampir mirip dengan deskriptif. Akan tetapi report text ini menceritakan atau mengisahkan sesuatu, teks yang di situ menjelaskan sesuatu, tetapi lebih umum, sifatnya lebih umum, in general. Kalau deskriptif biasanya diperinci, walaupun nanti di page paragraf-paragraf selanjutnya dalam report text itu tetap ada rincian, tetapi secara umum. Dan kebanyakan nanti perbedaan antara deskriptif dan report text. Kalau deskriptif text itu lebih cenderung pada pendapat pribadi dari si penulis atau yang membuat teks tersebut, yang membuat deskripsinya. Saya mendeskripsikan tentang MTS Ulumiyah dari sudut pandang saya. Bahwasanya MTS Ulumiyah is one of the most popular school in our Regency in Jatirogo. MTS Ulumiyah stays located at Kebun Harjo, Jatirogo, Tuban, and blah blah blah. MTS Ulumiyah has very smart students there are many students stay in Islamic boarding school and etc. Jadi saya mendeskripsikan MTS Ulumiyah dari sudut pandang saya, dan kebanyakan tidak secara ilmiah. Lah, bedanya di sini report text itu menjelaskan sesuatu tetapi dari sudut pandang ilmiah. Setelah melalui penelitian, setelah melalui evaluasi dan banyak hal, di sini report text dijelaskan. Okay, I will stay. Please open your module page 62, halaman 62. What is report text? Apa report text itu? Report text is the text that describes something in general. Report text itu adalah sebuah teks, sebuah naskah, sebuah tulisan yang mendeskripsikan sesuatu secara umum. The communicative purpose, tujuannya apa report text di sini? The communicative purpose of report text is to present information about something in general. Untuk mempersembahkan, untuk menunjukkan sesuatu informasi terkait sesuatu hal secara umum. Ini garis bawahnya secara umum. Jadi tidak secara rinci tapi secara umum.
Ada dua generic structure dari report text. Yang pertama adalah general classification atau identification. Biasanya ini di paragraf pertama. Starting classification of general aspect of thing, animal, public area, plant, etc., which will be discussed in general. Jadi di sini stating dalam classification ini dimulai dengan menjelaskan sesuatu aspek generalnya, baik itu animal, hewan, binatang, public place, tempat-tempat umum, atau plant, tanaman, dan yang lain sebagainya, yang mana ini akan didiskusikan secara general. Ini dalam classification, dalam identification, ya classification. Kemudian yang kedua, description. Ini generic structure yang kedua, description, describing the thing which will be discussed in detail, part, custom, or deed, for living creature and usage for materials and things. Jadi dalam description ini mendeskripsikan tentang hal-hal apa yang akan didiskusikan secara detail, secara lebih detail. Kemudian bagian-bagiannya, customs-nya, bentuk-bentuknya, atau living creature-nya, di mana dia tinggal, di mana dia hidup, or usage for materials and things, bahan-bahannya apa, dia terbuat dari apa. Itu nanti akan dijelaskan dalam description di paragraf kedua dan seterusnya. Jadi ada dua generic structure. Yang pertama tadi apa? Identification atau classification, general classification. Yang kedua adalah description. Kalau general identification itu menjelaskan sesuatu tadi dijelaskan secara lebih umum. Kita membahas tentang burung. Burung ini adalah sesuatu hewan yang bisa terbang. Kemudian dalam deskripsinya nanti dijelaskan part-part atau bagian-bagian dari burung tersebut. Language feature of report text, bahasa yang dipakai atau grammar yang dipakai dalam report text, di situ ada dua, ada menggunakan simple present tense karena dia menceritakan sesuatu yang secara general dan pasti akan terus seperti itu. Maka di sini menggunakan simple present. Using general noun, noun kata benda yang general, yang umum. Kemudian relating verb, kata sambung, kata kerja penyambung. Selanjutnya, etc. Now please have a try to discuss another report text below. Yang pertama di situ adalah battle plan. Sekarang kita masuk ke jellyfish saja, langsung ke jellyfish. Kemarin pada pertemuan sebelumnya sudah saya berikan informasi to try to find difficult meaning of text jellyfish. Apa itu jellyfish artinya? Ada yang sudah tahu? Jellyfish, oke, good. Ubur-ubur, jellyfish. Jellyfish are not really fish. They are, ulangi setelah saya, repeat after me. Jellyfish are not really fish. They are invertebrate animals. This means that unlike fish or people, they have no backbones. In fact, they have no bones at all. Jellyfish. Apa tadi jellyfish artinya? Oke, good. Ubur-ubur. Ubur-ubur bukanlah ikan secara umum. Jadi ubur-ubur itu bukan ikan. They are invertebrate animals. Mereka adalah hewan atau binatang yang tidak mempunyai tulang belakang atau tidak mempunyai tulang punggung. Jadi dia tidak punya tulang punggung seperti manusia atau seperti hewan yang lainnya. This means that unlike fish or people, artinya dia tidak seperti manusia atau seperti ikan pada umumnya. Mereka tidak punya backbones, tulang belakang. In fact, pada faktanya, they have no bones at all. Mereka tidak mempunyai tulang sama sekali. Tahu kan jellyfish atau ubur-ubur yang ada di laut biasanya? Kan glenyer gitu, tidak ada tulangnya sama sekali di jellyfish itu. Jellyfish have stomachs and mouths but no heads. Jellyfish mempunyai perut dan mulut tetapi tidak punya kepala. They are made they have nervous system for sensing the world around them. Mereka mempunyai sistem kejut, kaget untuk merasakan dunia yang ada di sekitar mereka, the world around them.
but no brains, tapi mereka tidak mempunyai akal atau tidak punya otak. They are made almost entirely of water. Jadi hampir seluruh tubuhnya jellyfish ini dipenuhi oleh air karena dia terbuat dari air. Which is why you can look through them. Jadi makanya kita bisa melihat di dalam jellyfish itu ada apanya, atau bahkan artinya seperti kaca itu ya. Kaca kita kan bisa tembus pandang, apa yang ada di dalam kaca tersebut kita bisa tahu. Some jellyfish can glow in the darkness by making their own light. Beberapa jellyfish bisa bersinar di kegelapan dengan membuat cahaya mereka sendiri, their own light. The light is made by a chemical reaction inside the jellyfish. Cahaya tersebut terbuat dari reaksi kimia yang ada dalam tubuh jellyfish. Scientists believe jellyfish glow for several reasons. Para peneliti percaya bahwasanya jellyfish itu bisa bersinar karena beberapa alasan. For example, contohnya, they may glow to scare away predators. Mereka bisa mengeluarkan sinar karena untuk menakuti predator yang akan menyerang mereka. Atau to attack animals they like to eat. Atau untuk menyerang binatang yang ingin mereka makan. Jadi kenapa jellyfish ini mengeluarkan sinarnya, ceret-ceret, artinya mengeluarkan senjatanya karena mereka untuk mengusir predator atau untuk memangsa makanannya. Most jellyfish live in salt water. Kebanyakan jellyfish itu tinggal hidup di air yang asin, salt. Apart from a few types that live in fresh water, tapi ada juga yang beberapa tipe yang tinggal di air tawar, fresh water. Jellyfish are found in oceans and seas all over the world. Jellyfish ditemukan di seluruh samudera atau seluruh laut yang ada di seluruh dunia. Kalau kalian main ke laut, laut di utara, di Bulu atau di Sarang atau di mana saja di Tuban, pasti kalian akan mudah untuk menemukan jellyfish. They live in warm tropical seas and icy waters near the north and south poles. Mereka tinggal di laut yang hangat, di iklim yang tropis, ataupun di laut yang icy, yang dingin, seperti yang di sekitar kutub utara atau kutub selatan. There are 1, 2, 3, 4 paragraphs. Terkait jellyfish ini ada 4 paragraf. Paragraf yang pertama tadi disebut apa? Good identification. Di situ menerangkan jellyfish secara umum, general. And then paragraph 3 through 2, 3, 4, di situ adalah description, mendeskripsikan jellyfish. Di mana paragraf kedua itu menerangkan tentang struktur tubuh jellyfish. Paragraf yang ketiga menerangkan tentang kelebihan atau keunikan jellyfish. Di situ dia bisa bersinar. Paragraf keempat ini menerangkan tentang living creature-nya di mana, dia biasanya tinggal di mana. Answer these questions. What is the communicative purpose of writing this text? Communicative purpose-nya tadi apa? Communicative purpose-nya di sini adalah to tell about jellyfish. Jadi communicative purpose-nya di sini adalah present information about jellyfish, memberikan informasi tentang apa itu jellyfish. Analyze the part of paragraph in the text above. Sudah saya terangkan barusan. Analisi paragraf-paragraf itu tadi fungsinya apa? Paragraf 1 itu apa tadi? Paragraf 2, 3, 4 apa? Explain the topic of the second paragraph. Topik di paragraf kedua tadi juga barusan saya terangkan, yaitu di situ tentang parts of jellyfish, bagian-bagian tubuh jellyfish. Explain the topic of the third paragraph. Paragraf ketiga tadi apa? The unique thing of jellyfish, karena dia bisa glow dan sebagainya tadi. And then the 5, explain the topic of the fourth paragraph. Paragraf 4 tentang apa? Living creature-nya. Jellyfish I think close. Next we answer to the competency test. You try to do it at home, at your school, at your boarding house, di pondok kalian. Competency test yang pertama di tentang N11. Kalian try to do it. Coba kalian kerjakan. Soal number 1 until number 20. Soal number 1 until number 20. And then we will after you did it, you yang ada di pondok bisa difoto hasilnya. We will dikumpulkan aja for next meeting, dikumpulkan ketua kelas, and then
give to the teacher, piket teacher, guru yang ada di situ ya. Atau ke Mas Saad, kemudian Mas Saad akan dikasihkan ke saya for next meeting on Tuesday ya. And then yang di rumah bisa difoto hasil pekerjaannya. For example number 1, A, B, C, or D. Langsung jawabannya saja. Number 1 till number 20. And then we'll discuss it next meeting. Okay? Any question about report text? No question? Very good. Thank you very much for your attention. Tetap jaga kesehatan. Yang merasa kurang enak badan, istirahat dulu di rumah atau di kamar, jangan berdekatan dengan temannya yang lainnya, jaga jarak, selalu pakai masker dimanapun, di kelas, di sekitar pondok, lebih-lebih ketika keluar belanja di toko-toko di sekitar pesantren, atau yang di rumah ketika keluar harus tetap pakai masker, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa sering-sering cuci tangan pakai sabun. Kesehatan itu adalah nomor 1. Oke, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. I think enough for today. Let's close by reading Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next meetings and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.